Shalom adik-adik, Sekolah Minggu GMI Kasih Karunia Pagar Alam 25 April 2021. Tema Tuhan hadir, Kejadian 28 ayat 10 sampai yang ke-22. Nah, tata tertib beribadah, berpakaian rapi, waktu beribadah tidak boleh sambil makan, mengikuti ibadah dengan tertib. Kegiatan beribadah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca Alkitab. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Karena Yesus aku dahsyat, luar biasa. Yes. Nah adik-adik, hari ini kakak mau perkenalkan kakak sekolah minggu yang baru, yaitu Karenita. Hai Karenita. Nah iya, namanya siapa adik-adik? Kak Renita. Kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak undang kita untuk menyembah Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nah kita akan pujikan, kita akan menyembah Tuhan dengan pujian berkat kemurahan. Kita akan siapkan hati kita.
ibadah di rumah, Tuhan jagai. Mungkin saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin saat ini dalam keadaan sedih, Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan sendiri yang turut campur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan pujikan Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat ya, Kak Renita tentunya. Iya, yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Bing Beng Bang. Masih ingat semuanya? Tak perlu aku bimbang dan tak perlu aku bingung. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Bing Beng Bang. Tak
ibadah. Ya adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi nanti persembahannya dipersiapkan, lalu dibawa ke gereja, dikumpulkan ke Kakak Desi atau ke gereja dengan Ibu Pendeta. Sekarang kita sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu beribadah melalui streaming, kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang mengatur segala sesuatunya dengan baik, dan kami berserah kepada Engkau. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu akan mengumpulkan persembahannya. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkannya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, kita menyanyikan lagu sambil kita mengumpulkan persembahan. Oh sukacitaku, oke? Cintaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi kita nyanyikan oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, ada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, ada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Adik-adik, masih tetap semangat ya? Oke, semangat ya Kak ya? Bagus. Sekarang kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Agus. Tapi sebelumnya mari kita bernyanyi lagunya Mari Masuk.
Shalom adik-adik, apa kabar? Iya, kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji nama Tuhan dengan gembira. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, silahkan siapkan Alkitabnya. Boleh menggunakan Alkitab seperti Kak Agus, atau bisa juga menggunakan handphonenya. Ya, duduk dengan baik, duduk dengan tertib. Lalu setelah semuanya disiapkan, kita akan berdoa. Yuk memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan agar melalui cerita hari ini kita diberkati, ya, kita semakin mendapat pengetahuan dan pengertian baru tentang firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan Yesus agar menolong, memberkati, menyertai kami dengan hikmat, sehingga kami mampu mengerti, memahami firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Agus. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diberkati dan menjadikan kami sebagai anak sekolah minggu yang semakin taat dalam melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita kali ini kita akan melihat satu orang tokoh di dalam kisah Perjanjian Lama, tokoh yang sangat luar biasa, di mana Tuhan menyatakan janji kepada tokoh ini. Siapakah dia? Iya, sebelumnya kita buka sama-sama ya Alkitab kita dari Kejadian pasal 28. Nah adik-adik, kalau Alkitabnya sudah disiapkan, silahkan diikuti, Kak Agus akan membacakannya ya. Iya. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu ia membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, agak panjang adik-adik ya? Iya. Jadi ceritanya adik-adik, pada waktu itu Yakub ini akan melakukan perjalanan dari
Betsheba menuju ke Haran. Ya. Nah, perjalanan dari Betsheba menuju ke Haran ini jaraknya kira-kira 720 kilometer. Wow, jarak yang sangat jauh ya. Selain itu dahulu belum ada kendaraan seperti sekarang. Kalau sekarang ada banyak kendaraan, ada mobil pun ada macam-macamnya ya. Kemudian ada pesawat, ada kereta api, ada kapal laut dan sebagainya. Banyak alat transportasi atau kendaraan yang bisa dipakai untuk melakukan perjalanan jauh. Sehingga perjalanan jauh dapat ditempuh dalam waktu yang tidak begitu lama. Tetapi pada waktu itu belum ada adik-adik. Pada waktu itu kendaraannya mungkin hanya binatang, keledai, dan atau jalan kaki. Ya, nah, karena jaraknya jauh sehingga mereka melakukan perjalanan dengan jalan kaki, maka setiap malam mereka harus berhenti di satu tempat untuk beristirahat, baru besok paginya mereka akan berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Ya. Nah, pada waktu itu ketika sedang melakukan perjalanan, lalu matahari mulai tenggelam, berarti malam sudah mulai tiba, lalu Yakub berhenti, dia berdiri di sebuah tempat, dia ambil batu, kemudian dia jadikan bantal untuk tidur. Nah, ketika dia tertidur, dia bermimpi. Apa mimpinya? Ada sebuah tangga yang dibangun. Tangga ini dari bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan di tangga ini adik-adik naik turun para malaikat Tuhan. Lalu Allah berfirman melalui mimpi itu kepada Yakub, "Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberikan tanah ini menjadi milikmu sebagaimana yang sudah kujanjikan kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak." Nah, Yakub mendengar mimpi yang disampaikan itu, lalu dia bangun. Begitu dia bangun, dia langsung berdiri. Wow, ini ternyata ini pintu gerbangnya sorga. Tuhan hadir di tempat ini. Lalu diambilnya batu yang menjadi alas kepalanya tadi, dibuatlah itu menjadi tugu, dituangkan minyak, lalu di situ jadikanlah tempat dan dinamailah tempat itu namanya apa? Betel. Artinya Tuhan hadir, Allah hadir. Ya, apa maksud dari cerita ini adik-adik? Maksudnya adalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan itu selalu hadir bersama dengan kita, anak-anaknya. Ya, Yakub melakukan perjalanan dari Haran dari Betsheba masuk ke Agus menuju ke Haran. Itu karena apa? Karena pertama dia tuh melarikan diri dari saudara kembarnya. Siapa saudara kembar Yakub? Esau. Kenapa? Karena Yakub sudah mengambil hak kesulungan Esau. Dia lari, dia pergi untuk menghindari Esau. Karena Esau marah, hak kesulungannya sudah diambil Yakub. Dia marah dan akan membunuh Yakub. Makanya Yakub berlari pergi jauh. Melakukan perjalanan dari Betsheba menuju ke tanah Haran. Nah adik-adik, itulah di tengah perjalanan tadi Yakub bermimpi dan dalam mimpi itu Allah ingin menunjukkan kepada Yakub. Tuhan Allah ingin menyatakan kepada Yakub bahwa Tuhan hadir dan menyertai. Tuhan selalu hadir menyertai. Ya. Dan janji yang sudah diberikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak ayahnya Yakub akan digenapi melalui Yakub. Yaitu apa? Bahwa keturunanmu akan menjadi keturunan besar yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Seperti debu, seperti pasir di laut atau bintang di langit. Saking banyaknya. Nah adik-adik, sebagai anak-anak sekolah minggu sama. Kalau pada waktu itu Tuhan menyatakan bahwa dia hadir
menyertai anak-anaknya, hari ini juga loh Tuhan hadir menyertai kita. Mungkin kita tidak bisa melihat ya, tetapi percayalah ya, Tuhan hadir, Tuhan selalu ada. Coba buka lagi Alkitabnya yuk, dari Amsal pasal 15 ayat 3 yuk. Amsal 15 pasal yang ketiga. Agus akan bacakan ya, atau adik-adik ikuti teks di bawah ini ya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya kan? Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi semua manusia, baik yang baik maupun yang jahat. Wah. Nah, ini bukti kan adik-adik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita sedang sedih, mungkin kita sedang kesel, atau mungkin kita sedang sendirian karena mama papanya pergi dan sebagainya. Kita tidak usah takut. Karena Tuhan mengawasi kita. Tuhan hadir menyertai kita. Ya kan? Nah, Agus tanya sekarang. Siapa di antara adik-adik yang masih takut? Misalnya tidur sendirian. Atau masih takut kamar mandi sendirian. Atau masih takut dalam gelap misalnya. Siapa? Adik-adik, hari ini kita belajar tidak boleh takut lagi. Kenapa? Karena Tuhan mengawasi, kemudian apalagi Tuhan hadir menyertai ya. Gak boleh, gak usah takut. Tuhan hadir bersama dengan kita. Ya. Nah, bagaimana Yakub bisa menyadari bahwa Allah hadir saat itu? Karena Tuhan menunjukkan dirinya melalui mimpi. Tetapi kita nggak harus melalui mimpi seperti Yakub adik-adik. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Makanya gimana caranya Kak Agus? Caranya adalah adik-adik rajin bersekutu dengan Tuhan. Gimana bersekutu dengan Tuhan Kak Agus? Rajin baca firman Tuhan setiap hari. Rajin berdoa. Rajin bersekutu dengan Tuhan. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh walaupun masih online ya. Pasti kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan pasti menyertai kita adik-adik. Sampai saat ini Tuhan menyertai kita semua. Tetapi kadang kita merasa tidak disertai sehingga ada ketakutan. Kenapa? Karena mungkin kita kurang akrab dengan Tuhan. Kita kurang membaca firman Tuhan. Kita kurang berdoa sama Tuhan ya. Nah, mulai hari ini kita belajar bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, matanya mengawasi di segala tempat. Satu lagi, karena Tuhan mengawasi, matanya ada di segala tempat, hati-hati. Apa hati-hati Kak Agus? Hati-hati, apapun dosa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Kita mau sembunyi dimanapun Tuhan tahu. Karena Tuhan maha kuasa. Bahkan apa yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu. Apa yang ada dalam pikiran kita, Tuhan tahu. Misalnya hati kita sekarang ini sedang sedih, Tuhan tahu. Misalnya hati kita sekarang ini sedang merancangkan yang jahat, perbuatan-perbuatan dosa, Tuhan tahu. Misalnya di pikiran kita ada pikiran-pikiran jahat, Tuhan tahu. Misalnya di pikiran kita ada pikiran-pikiran yang sedang membuat kita galau. Galau ya. Tuhan tahu. Nah, karena itu adik-adik, karena Tuhan hadir, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya, makanya lagunya ada kan? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Tuhan ada. Ya. Karena Tuhan ada di mana ada selalu menyertai kita. Matanya ada di mana-mana mengawasi orang yang baik maupun orang yang jahat. Rajin bersekutu sama Tuhan. Baca firman, berdoa tiap hari, memuji Tuhan. Yang kedua, jangan lakukan dosa. Walaupun dosa itu kita sembunyikan, Tuhan tahu. Ya, apapun itu, bohong misalnya, adik-adik bisa bohong, sama mama papanya bisa, sama temannya bisa, sama bapak ibu gurunya bisa bohong. Bapak ibu gurunya mungkin percaya, mama papanya mungkin percaya,
tetapi Tuhan tahu karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Hati-hati. Upah dosa adalah maut. Nah, ingat kan? Roma 6 ayat 23. Tetapi upah dosa adalah maut. Nah, hati-hati. Jadi, karena Tuhan hadir, jangan sembunyikan dosa. Jangan berlaku dosa. Baik dalam pikiran, dalam perkataan kita, di hati kita pun merancangkan sesuatu yang jahat, Tuhan sudah tahu. Ya, yuk. Tuhan hadir dan hari ini Tuhan juga menolong kita karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau Tuhan hadir, adik-adik gak usah takut lagi. Adik-adik percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Mata Tuhan mengawasi kita. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita hari ini. Tuhan sudah menolong, menyertai, memberkati kami. Terpuji namamu Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita menaikkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdiri, kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Sampai jumpa memberkati. adik-adik. Tuhan Bye-bye. Yesus memberkati.